Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan topik 6 pada ruang kolaborasi pembelajaran sosio-kultural dalam pendidikan Indonesia. Sebelum memasuki topik pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5, ada saya sendiri Anaul Khalifah, ada Lutfia Khairunisa, ada Miftajah Febriadi Putri, dan ada Misinta Sumardi. Memasuki topik pembahasan pertama, pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Menurut pandangan anak, berbagai isu umum mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Di antaranya adalah akses terbatasnya ke pendidikan, kualitas guru dan tenaga pendidik, kurikulum yang tidak relevan, fasilitas yang tidak memadai, serta kesenjangan digital. Selain itu, terbatasnya partisipasi masyarakat, kualitas pendidikan yang belum kompetitif, dan kesenjangan sosial juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari perspektif sosial, pola pengasuhan dan lingkungan sosial siswa sangat berpengaruh terhadap pendidikan mereka, di mana dukungan keluarga merupakan pengaruh terbesar dalam motivasi belajar anak. Masih banyak ditemui anak harus bekerja membantu orang tua. Dari perspektif budaya, perbedaan budaya, karakteristik peserta didik, dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian utama. Keberagaman budaya di sekolah dapat mempengaruhi interaksi sosial dan proses belajar mengajar. Dari segi ekonomi, biaya pendidikan dan kesenjangan ekonomi sangat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Dari perspektif politik, belum adanya akses ke sekolah yang memadai di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Belum adanya pemerataan kualitas pendidikan, serta sarana dan prasarana sekolah akan mempengaruhi pendidikan. Menurut Saudara Misinta, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah melibatkan banyak faktor yang kompleks, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berikut beberapa pandangan terkait perspektif tersebut. Yang pertama, dari perspektif sosial, pendidikan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Perbedaan dalam nilai, normal, dan harapan sosial dapat mempengaruhi cara pendidikan diorganisir dan dijalankan. Misalnya, pendekatan pendidikan inklusif untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta. Yang kedua, perspektif budaya memainkan peran penting dalam pembentukan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi dalam sistem pendidikan. Budaya lokal dapat mempengaruhi apa yang diajarkan dan bagaimana hal itu diajarkan kepada peserta didik. Dari perspektif ekonomi, ketimpangan ekonomi dapat mempengaruhi aksesibilitas terhadap pendidikan, biaya pendidikan, infrastruktur sekolah, dan sumber daya pendidikan lainnya seringkali bergantung pada faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang tersedia bagi peserta didik dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Dari perspektif politik, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulasi pendidikan mempengaruhi banyak aspek dari sistem pendidikan seperti standar pembelajaran, pengadaan sumber dana, dan pendanaan untuk pendidikan. Kondisi politik suatu negara juga dapat mempengaruhi stabilitas sistem pendidikan. Dalam menghadapi isu-isu ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk memastikan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi semua peserta. Kemudian, menurut Lutfia Khairunisa, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah melibatkan banyak faktor yang kompleks, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perspektif sosial, merupakan masalah lingkungan sosial yang kurang mendukung pendidikan. Isu yang sering terjadi adalah kurangnya motivasi belajar dari lingkungan yang akan mempengaruhi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah perspektif budaya, di mana menjadi patokan agar peserta didik tumbuh dan berkembang dalam budaya yang menuntun seperti 5S.
Isu yang paling sering muncul adalah konflik antara beda suku, agama, ras, dan konflik lain yang membuat terjadinya bullying di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah perspektif ekonomi, mencakup isu yang berkenaan dengan keadaan ekonomi yang kerap membuat putus sekolah. Banyak anak yang dieksploitasi untuk bekerja sehingga mereka kehilangan fokus dalam belajar. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam membeli kebutuhan penunjang seperti alat tulis. Kemudian yang keempat adalah perspektif politik, di mana meliputi isu kurang perhatiannya dan meratanya pendidikan di Indonesia, di mana sebagian wilayah masih kurang dalam hal pendidikan, baik itu secara sarana dan prasarana, akses jalan, hingga minimnya tenaga pendidik. Selanjutnya, menurut saya masih banyak ditemukan isu-isu permasalahan di dalam penyelenggara pendidikan dan pembelajaran yang ada di Indonesia, baik dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata baik dari berbagai aspek. Kemudian, kasus perundingan antara peserta didik yang masih marak terjadi. Dan selanjutnya, kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Yang terakhir, tidak sedikit kasus putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua. Nah, dari hasil penelitian Amir, Nur, dan kawan-kawan, 2024 mengatakan bahwa faktor penghambat meningkatnya mutu pendidikan yaitu kurangnya sarana prasarana, yang kedua kurangnya kerjasama keterlibatan seluruh stakeholder pendidikan, dan yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya finansial. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Menurut pandangan Ana tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik adalah siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu tersebut agar saya dapat mengetahui perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui permasalahan pendidikan yang ada, diharapkan dapat dibuat suatu kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru. Menurut Wisinta Sukmaarti, saya siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Melalui topik-topik yang saya pelajari, saya semakin mantap dan sadar untuk menerapkan pembelajaran yang memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang berbeda-beda. Saya merasa tertantang untuk terus mengembangkan profesionalitas sebagai guru, sehingga mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan relevan terhadap perspektif masing-masing peserta didik. Menurut Lutfiah Khairunisa, kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik ialah saya siap dengan berbekal topik-topik yang telah saya pelajari. Saya semakin bersiap untuk menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang berbeda. Saya merasa bersemangat untuk terus mengembangkan profesionalitas sebagai guru sehingga mampu menciptakan ruang nyaman bagi peserta didik dalam belajar. Menurut saya, kesiapan untuk mengajar harus memperhatikan berbagai isu dalam penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Guru perlu memahami aspek sosial dan budaya peserta didik agar pembelajaran dapat relevan dan inklusif. Di samping itu, perhatian terhadap aspek ekonomi menjadi penting untuk memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Adapun isu politik dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan dan perubahan kurikulum, sehingga guru perlu mengikuti perkembangan tersebut. Dengan memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik peserta didik dan memastikan bahwa pendidikan memberikan manfaat bagi semua anak secara adil dan merata. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan. Persamaan dan perbedaan. Persamaan pandangan anggota kelompok kami yaitu isu-isu pendidikan dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Sedangkan perbedaannya,
Secara umum, pandangan yang disampaikan masing-masing anggota terkait isu-isu penyelenggaraan pendidikan dalam perspektif sosiokultural mempengaruhi proses pendidikan sama. Hanya penjelasan perspektif masing-masing anggota kelompok berbeda-beda. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Persamaan dan perbedaan. Persamaan pandangan anggota kelompok kami terkait kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik, yaitu kita merasa siap untuk menerapkan hal tersebut dengan bekal pemahaman yang kami dapat. Adapun perbedaannya, tidak ada perbedaan pandangan anggota kelompok kami terkait kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Hanya saja, persiapan yang dilakukan masing-masing anggota kelompok berbeda. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.